pengen lah pastinya bisa nyobain gimana sih caranya trading seperti bank gitu kan. Semua orang pasti punya impian seperti itu. Kalau bank bisa consistent profit, terus kayak gimana cara bank itu trading gitu kan. Nah, oke, halo semuanya, selamat malam ya. Selamat datang di webinar pertama kita, Global Macro Effect, setelah lumayan berapa, 4-5 bulan yang sebelumnya terakhir kita lakukan. Pengenalan strategi global makro ya. Kita mulai dari materi pertama. Apa sih sebenarnya global makro itu gitu kan? Strategi seperti apa yang memangnya dimaksud dari global makro? Menggambarkan kondisi seluruh makroekonomi, ya, seluruh keadaan global, baik dari segi data ekonomi, sentimen, cara kerja strategi ini, dan siapa saja yang menggunakan strategi ini, ya. Karena tentunya kita sebagai yang menggunakan strategi ini harus tahu apakah strategi ini legit, resmi, benar adanya gitu kan, atau ini cuman strategi yang dibuat-buat, atau ini cuma salah satu strategi yang ditemukan di internet dan itu diembel-embelkan, digadang-gadangkan sebagai strateginya institusi gitu kan. Karena pasti semua orang pengen lah pastinya bisa nyobain gimana sih caranya trading seperti bank gitu kan. Semua orang pasti punya impian seperti itu. Kalau bank bisa consistent profit, terus kayak gimana cara bank itu trading gitu kan. Nah, cukup ketik global makro aja, kalian akan menemukan siapa yang menuliskan, yang menggunakan, atau definisi yang dituliskan oleh sebuah institusi tentang apa itu global makro, ya. Nah, di sini kita bisa lihat ada dari websitenya Investopedia. Ya, kita semua tahu kalau Investopedia ini adalah website yang sangat-sangat menjadi rujukan bagi setiap investor. Terus kita bisa lihat di sini ada BNP Paribas, ya, mereka juga menyebutkan global makro. Ya, terus ada CFI, ya, Corporate Finance Institute, ya, juga mengatakan di sini ada global macro strategy. Ini mereka memberikan penjelasan tentang strategi global makro di sini, ya. Samuel Sekuritas Indonesia, ya, sebuah sekuritas di Indonesia juga membuat postingan terkait global macro strategy. Graham Capital Management, ya, sebuah aset manajemen, itu juga membuat postingan terkait global makro. GMO LLC, Point72, JP Morgan, Morgan Stanley, Admirals Market, John Hancock Investment Management. Nah, kalian itu bisa lihat sendiri nama-nama yang menulis global makro di website mereka, ya, menjadikan global makro sebagai salah satu strategi yang mereka gunakan dalam berinvestasi, membuktikan bahwa ini adalah strategi yang benar-benar digunakan oleh hedge fund, investment banking, dan asset management. Setelah kalian tahu bahwa strategi ini ternyata digunakan oleh hampir seluruh aset manajemen trader profesional di luar sana, ya, itu paling tidak memberikan konfirmasi bukti bahwa strategi yang diajarkan di sini itu bukanlah strategi embel-embel hedge fund, abal-abal yang digadang-gadangkan ini cara institusi bertrading bla 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 gitu kan. Karena banyak pastinya sumber di luar sana yang selalu mengklaim bahwa strategi yang mereka gunakan itu digunakan juga oleh hedge fund. Seperti contohnya, di sini saya tidak bermaksud untuk merendahkan satu pihak atau pihak segala macam, ya, tapi sebagai klarifikasi, ya. ICT di sini, ya, kalau saya harus jelaskan, mungkin di sini ada pengguna ICT atau juga pengguna SMC di sini, dan saya harus jelaskan ini sebenarnya tidak pernah digunakan oleh institusi, dan konsep ICT ataupun SMC tidak menggambarkan sama sekali likuiditas, engineering, ya, struktur di pasar sama sekali. Ingat, sekali lagi, saya di sini tidak bermaksud untuk ofensif dari pihak mana saja, namun untuk memberikan, saya rasa, ilmu yang lurus, ya, dan benar bahwa strategi seperti dua hal yang saya sebutkan di depan sini bukan digunakan dan tidak digunakan oleh investment banking dan asset management. Mungkin bagi beberapa orang di sini yang trading menggunakan analisa teknikal, itu mungkin alur analisanya seperti ini, kurang lebih seperti ini, ya, marking zona gitu kan, marking dari time frame atas ke bawah, top down analysis. Terus tentukan zona, ya, tentukan zona mana mau dipakai, mau itu entah supply, mana demand, terus baru eksekusi gitu kan. Nah, kalau mau dibilang ini sebenarnya tidak bisa sepenuhnya diandalkan, ya. Marking zona, tentukan zona, eksekusi.
terus diulang lagi gitu kan. Marking zona, tentukan zona, eksekusi. No, ini sebenarnya adalah cara yang sangat-sangat tidak bisa diandalkan. Karena saya paham kita semua menginginkan strategi yang bisa diulang berkali-kali, ya, yang template-nya itu ada, yang bisa diulang-ulang terus. Hari ini aku A, B, C, nemu kesimpulannya. Besoknya aku A, B, C lagi, nemu lagi kesimpulannya gitu kan. Semua orang ingin memiliki strategi yang seperti itu. Masalahnya dengan strategi teknikal, ya, yang disebut sebagai strategi, analisa teknikal itu tidak, ya, sebenarnya tidak bisa diulang berkali-kali dan mendapatkan hasil yang serupa. Karena apa? Analisa teknikal itu adalah analisa yang sangat subjektif, ya, sangat bergantung pada opini, ya. Karena ini sesederhana seperti 6, ya. Ada orang yang melihat 6 dari sudut pandang kita, ini adalah 6, tapi orang yang dari sudut pandang sebaliknya, mereka melihat ini sebagai 9. Ya, inilah kenapa tidak semua orang bisa setuju bahwa A adalah titik support yang terbaik dan B adalah titik resisten yang terbaik. Tidak, semua orang bakal memiliki pendapat yang berbeda-beda. Bahkan mereka saling mengadu argumen kalau ini sebenarnya support yang paling bawah loh, ini sebenarnya resisten yang paling kuat loh, nggak bisa, ya. Itu semua objektif dan itu semua sifatnya tidak bisa diangkakan, kualitatif, ya. Itu kita membagikannya menjadi 2, kuantitatif dan kualitatif. Analisa teknikal itu adalah analisa, maksudnya price action seperti SNC, ICT, ya. Itu adalah analisa yang tergolong kualitatif. Karena kita harus melihat ke depan apa yang muncul di depan situ, bentuk apa yang tergambar di otak kita, maka kita akan melihat bentuk tersebut sebagai sebuah sinyal, gitu kan. Yang dimana kenyataan tidak, ya. Sebenarnya itu hanyalah apa yang ingin kita lihat. Ini ada double top, ada double top, ada double bottom. Ini kayaknya bisa buy deh, bisa sell. Sebenarnya enggak. Hanya otak kita yang beranggapan, yang mengkaitkan logika bahwa double top artinya sell dan double bottom artinya buy. Sebenarnya tidak bisa seperti itu. Ya, bahkan zona-zona liquidity atau break of structure, semua yang digambarkan di sana, ya, itu kalau mau dilihat dari sudut pandang kita, itu hanyalah kembali lagi subjektif. Gambaran-gambaran yang dipilih oleh si penggambar yang dia rasa cocok menurut opini dia, gitu kan. Tapi ini tidak di global makro, ya. Subjektif dan opini seperti ini tidak ada di analisa global makro karena semuanya bersifat kuantitatif, ya, bersifat angka. Nanti di akhir, walaupun di akhir nanti itu bergantung lagi kepada decision making kita, cara kita mengambil keputusan, ya, walaupun di akhir nanti itu bakal kembali melibatkan faktor manusia untuk membuat decision making. Inilah kenapa beberapa hedge fund global makro itu menggunakan systematic process, ya, menggunakan quant untuk membuat keputusan. Nah, oke. Nah, terus gimana cara kita melakukan analisa, ya? Jadi langkah pertama dalam strategi global makro, kita melakukan yang namanya data gathering, ya, mengumpulkan data. Yang kedua, ya, kita melakukan yang namanya analyzing data, ya, menganalisa data. Terus yang ketiga, execution, ya. Execution ini adalah tahap di mana kita mengeksekusi dari hasil analisa data tadi, ya, atau simpelnya, ya, analyzing data tentunya diikuti dengan ya, finalisasi, ya. Data yang dianalisa pasti harus difinalisasikan. Apa kesimpulan dari data tersebut? Kalau data ini naik, maka apa dampaknya terhadap harga pasar? Apa dampaknya terhadap sentimen, ya? Kita eksekusi hasil data tersebut itu berdasarkan dari ini semua, ya. Kalau datanya bagus, sentimennya mendukung, harga pasar juga cocok dengan data ini, maka eksekusinya apa itu buy atau sell, gitu kan. Nah, yang terakhir adalah kita namanya journaling, ya. Untuk bisa nge-track yang namanya progress, tentu kita harus melakukan journaling. Jadi kita masuk ke yang namanya data ekonomi, ya. Pengenalan data ekonomi. Nah, coba saya mau tanya dulu di sini nih. Menurut kalian data ekonomi ini apa? Apa itu data ekonomi? Kondisi ekonomi saat ini. Yuk, pergi. Data yang menggambarkan kondisi ekonomi negara. Oke. Kenapa kita harus melihat data ekonomi? Sepenting apa emangnya? Haruskah kita melihat data ekonomi, gitu kan? Oke, mungkin semua yang di sini itu saya berani bilang kalau semua yang hadir di webinar malam ini terbagi menjadi 2, ya. Tipikalnya menjadi 2. Orang yang cuma tahu trading forex dan
langsung trading forex ya. Dan satu lagi tipikalnya orang yang sudah pernah trading selain forex dan sedang mempelajari forex. Nah, cuma dua ini jenis manusia yang ada di Zoom saat ini ya. Orang yang cuma tahu trading forex dan pertama kali trading langsung forex, atau orang yang sudah pernah trading selain forex dan saat ini sedang belajar trading forex. Artinya apa? Orang yang ini udah pernah main saham atau pernah main emas ya, atau pernah main kripto ya, atau pernah masuk ke obligasi. Kira-kira dari dua jenis ini, satu atau dua di sini, lebih banyak mana orangnya? Tipikal manusia seperti apa yang lebih banyak? Coba dijawab dulu. Jadi secara luas ya, ingat bumi ini tidak hanya Indonesia, tidak hanya Pulau Jawa, ya, tidak hanya Pulau Sumatera. Di luar sana masih ada di luar sana masih ada Amerika, masih ada Zimbabwe, masih ada India, masih ada Jepang ya. Nah, jadi ingat di luar sana nggak cuma Jawa, nggak cuma Melayu, nggak cuma Minang, nggak cuma Papua. Di luar sana ada banyak negara lain ya. Bahkan ada negara-negara yang tidak memperbolehkan trading forex ya. Ada negara yang mengilegalkan forex. Oke, ada negara yang hanya memperbolehkan saham. Ya, ada negara yang semua negara pasti punya saham obligasi gitu kan. Ya, ada orang yang cuma yang pahamnya emas, ada orang yang pahamnya kripto, ada orang yang pahamnya obligasi atau saham ya. Nah, kita harus melihat dari sudut pandang global ya. Kita harus melihat dari sudut pandang luas bahwa di dunia ini tidak semua orang melakukan investasi forex. Tidak semua orang melakukan transaksi forex, tidak semuanya trading di forex. Ada yang trading di saham, ada yang trading di emas, ada yang trading di obligasi ataupun kripto. Oke. Dan inilah mengapa bank besar, hedge fund, asset management ya, mereka melihat seluruh aset, seluruh instrumen dari global, dari skala yang luas ya. Dari sudut pandang di atas, eagle view ya, top down view. Mereka melihat dari atas, tidak melihat dari depan kayak ya katakanlah trader forex saat ini ya. Apa yang berada di sekeliling kita cenderung itu yang sering kita konsumsi gitu kan. Nah, tidak bagi bank dan institusi besar. Mereka tidak melihat dari sudut pandang idealis, tidak. Mereka tidak idealis. Mereka itu sifatnya apa lawan kata dari idealis? Generalis ya, mereka meluas ya. Kita pun juga harus seperti itu. Kita harus meluas sudut pandang kita. Tidak semua orang trading forex, tidak semua orang trading saham, tidak semua orang trading kripto. Artinya apa? Untuk menguasai, untuk mengenal setiap instrumen masing-masing, maka kita harus melihat dari hal yang awam dulu, dari atasnya dulu. Alasan utamanya tidak lepas dari ekonomi ya. Jika kalian beli obligasi, kalian harus lihat apakah negara ini mampu bayar. Kalian beli saham, kalian harus lihat apakah ekonomi di negara ini bagus sehingga sahamnya bisa berkembang. Nah, kembali lagi ekonomi. Kalian mau beli mata uang, kalian harus lihat apakah banyak yang meminati mata uang di negara ini. Ekonominya gimana sampai orang-orang berminat untuk membeli mata uang tersebut gitu kan. Nah, ujung-ujungnya apa? Kembali lagi ke ekonomi. Itu dia ya. Jadi sepenting itu data ekonomi di dunia investasi. Ya, ingat kita mengambil dari sudut pandang yang luas ya. Dengan menggunakan sudut pandang yang luas, maka kita sudah sejalan dengan para institusi. Para masing-masing institusi di sini tentunya juga menggunakan data ekonomi. Ya, mau dari bank ya, atau hedge fund, asset management pasti selalu menerapkan cara seperti ini untuk melihat masing-masing aset ya. Mau dari forex, indeks komoditas, obligasi, bahkan kripto ya. Bahkan kripto juga. Jadi ekonomi penting. Sebelum kalian trading sesuatu, lihat dulu ekonominya supaya kalian punya gambaran ya. Penting di situ. Terus fungsi masing-masing data ekonomi. Ya, ini yang tadi ditanyakan Afif. Faktor data ekonominya apa aja gitu kan. Oke, kita udah jelaskan pengenalan data ekonomi, tapi apa yang harus dilihat? Data apa yang harus dilihat gitu kan? Di kastanya data ekonomi itu semua bermula dari yang namanya labor market ya. Ini adalah tenaga kerja.
pasar tenaga kerja ya. Ketika kita tahu kalau si Semara ini bisa belanja, maka kita mau melihat yang namanya spending ya. Si Semara pasti belanja ya kan. Nah, ketika mereka belanja ya, pastinya ada bisnis ya yang profit, yang menampung tadi, yang menampung belanja si Semara tadi ya. Nah, jadi ketika si Semara punya pekerjaan, Semara punya gaji. Ketika Semara punya gaji, Semara belanja, dan ketika Semara belanja, pasti ada bisnis yang profit, ya. Ada bisnis yang mendapatkan keuntungannya, sehingga suatu hari mereka karena biaya operasional mereka meningkat karena ekspansi, mereka harus melakukan yang namanya kenaikan harga, ya. Mereka harus menaikkan harga, di mana kenaikan harga ini terjadi karena inflasi. Nah, ketika harga itu mulai meningkat, artinya ada apa? Pertumbuhan. Ya, artinya ada pertumbuhan yang terjadi ketika inflasi terjadi. Nah, maka ini akan membuat bank sentral ya, central bank untuk mengubah progres suku bunganya ya. Kembali lagi yang kita sudah jelaskan di awal tadi, kalau seseorang akan membeli dan memperjualkan forex atau obligasi atau saham ya, atau komoditas juga, itu berdasarkan tingkat suku bunga. Nah, inilah dia ya. Nah, ini yang saya gambarkan, ini adalah konteks ya, kondisi progres data ekonomi ya. Sudah saya gambarkan lumayan banyak di sini ya, lumayan jelas ya. Alright, I guess saya sudah menjawab pertanyaan yang cukup banyak ya. Terima kasih sudah mau diskusi, terima kasih sudah melemparkan banyak pertanyaan yang menarik untuk dibahas malam ini. Pertanyaan-pertanyaan yang ada di benak kalian bisa di-share ke grup buat kita bahas di grup kembali. Right, thank you very much. Terima kasih semua sudah mau datang. I hope you guys have a great night ya. Right, so have a good night. Selamat malam semuanya. Sampai jumpa di besok hari. Goodbye.